Yuk. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kita absen dulu ya. Hari ini baik, di sini yang hadir ada orang. Bentar, Pak, sabun. Lewat main aja langsung. Salah. Endangnya dekat. Oke, Endang hadir. Terus apa lagi nih? Ripan, Pak Ripan. Ya, Rifan. Septiananda, Pak. Septiana. Maria Monica, Pak. Oh iya Pak, jangan lupa Oh iya, ini baru hadir nih. download ini tadi Pak, hapus ternyata. Siti Marita sudah ada belum? Ustadz Siti. Ada enggak? Keluar masuk dia kayaknya. Kalian kalau terkendala jaringan silahkan datang ke sekolah ya, karena di sekolah saya akan menampilkan seperti di Zoom meeting ini akan saya tampilkan di LCD. Jadi Hujan Pak. seperti biasa. Jadi bisa dari rumah, bisa dari sekolah. Tidak wajib ya tapi ke sekolah ya. Saya sarankan sih di rumah aja. Tapi kalau misalnya memang terkendala tidak bisa diakses sama sekali, jaringan sama sekali tidak memadai, silahkan datang ke sekolah, tidak apa-apa. Ya, Pak. Oke deh, ini akan saya absen lagi nanti. Sari sudah bergabung, Sari? Sudah, Pak. Oke. Baik, sementara itu dulu yang saya absen. Nanti kalau ada yang muncul. Untuk hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu limit. Siapa lagi nih pakai nama tanda tanya segala? Pakai nama asli ya? Nggak usah dirahasiakan. Ya, betul. Baik, silakan yang sudah bergabung untuk open videonya. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang limit. Sebelumnya kita udah bahas tentang limit, di mana penyelesaian tentang limit itu kemarin sudah menggunakan teknik substitusi maupun teknik pemfaktoran. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah yang cara terakhirnya. Di mana cara terakhirnya ini nanti dia menggunakan cara yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, tapi yang sebelumnya itu tetap kita akan gunakan. Bisa dibilang ini adalah soal yang level paling sulitnya yang di materi limit ini. Baik, ini masih materi tentang limit bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Dimana kita tahu kemarin limit bentuk tak tentu itu maksudnya adalah limit yang kalau disubstitusikan langsung nilai X-nya, maka dia akan menghasilkan 0 per 0 begitu. Saya ingatkan kembali kemarin cara penyelesaiannya. Yang pertama kemarin adalah substitusi langsung ya. Substitusi langsung tanpa ada melakukan perubahan sama sekali, langsung kita gantikan nilai X-nya itu dengan angka yang tersedia. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan angkanya ternyata menghasilkan 0 per 0, maka kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu adalah pemfaktoran. Pemfaktoran itu sendiri kemarin ada 4, kita udah bahas sampai yang bentuk paling terakhir kemarin. Ada 4 jenis pemfaktoran. 4 jenis. Kemudian setelah kita faktorkan, maka nanti akan kita sederhanakan.
sederhanakan. Karena tujuan dari pemfaktoran ini adalah menghilangkan faktor yang membuat nilai limit itu 0 per 0. Jadi di situ nanti setelah difaktorkan, biasanya kita akan menemukan bentuk yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita sederhanakan dengan cara dicoret aja atau kita abaikan saja. Kemudian nanti setelah disederhanakan, maka kita lakukan substitusi. Substitusi. Begitu. Kemudian yang mau kita bahas hari ini itu adalah yang ini. Menggunakan metode kali akar sekawan. Kali akar sekawan. Dari namanya saja sudah ketahuan bahwa bentuk soal ini nanti pasti akan memuat bentuk akar. Tapi tidak perlu khawatir karena di sini nanti setelah kita kalikan dengan akar sekawan ada dua alternatif yang akan terjadi. Yang pertama itu kita bisa langsung sederhanakan. Kemudian setelah disederhanakan ya nanti ujung-ujungnya disubstitusi lagi gitu. Substitusi. Karena setelah disederhanakan itu biasanya dia akan menemukan faktor yang sama. Kalau udah ada faktor yang sama ya tinggal dicoret aja seperti itu, seperti biasanya yang kita lakukan. Kemudian alternatif yang kedua, setelah dikali akar sekawan, dia nggak bisa langsung disederhanakan, tapi dia difaktorkan dulu. Setelah dikali akar sekawan, faktorkan. Setelah difaktorkan, maka dia mengikuti langkah yang kedua itu, pemfaktorannya tergantung di situ bentuknya setelah dikali akar sekawan itu menjadi seperti apa. Setelah difaktorkan, maka pasti kita akan sederhanakan lagi, kemudian baru disubstitusi. Oke. Itu langkah-langkah penyelesaian dari limit bentuk tertentu. Tentu saja ini penggunaannya tergantung pada soal ya. Kalau untuk bentuk ketiga ini sudah ada clue-nya bahwa cara ini digunakan jika kita menemukan bentuk soal yang ada akar-akarnya. Contoh. Nah, sekarang yang kita akan bahas itu adalah yang bentuk ketiga, yang kali akar sekawan. Baik, saya kasih contohnya. Misal di sini ada akar, limitnya ketinggalan. Limit X mendekati 3 misalnya. Untuk di sini ada akar X dikurang dengan akar 3 per di bawahnya di sini ada X dikurangi dengan 3. X dikurangi dengan 3. Nah, langkah pertama tentunya kita akan mengecek apakah ini merupakan limit bentuk tak tentu atau tidak dengan cara disubstitusi langsung. Disubstitusi langsung. Kita coba dulu jawab seperti biasa. Kita langsung substitusikan. Maka di sini X-nya tinggal kita gantikan dengan angka 3. Berarti di sini jadinya akar 3 dikurang dengan akar 3. Kemudian di bawahnya berarti 3 kurang 3. Maka kita dapatkan akar 3 dikurang akar 3 karena dia sama dikurangin pasti hasilnya 0. Di bawah pun sama, 3 kurang 3. Nah, bentuknya dinamakan sebagai bentuk tak tentu. Kalau dia mendapatkan nilai 0 per 0, maka seperti yang saya katakan sebelumnya, maka harus menggunakan cara lanjutan. Nah, kebetulan kita melihat di soal ini bentuknya akar sekarang. Karena dia bentuknya akar, berarti menggunakan teknik kali akar sekawan. Nah, kali akar sekawan itu seperti apa? Saya tunjukkan di sini. Cara lanjutan. Kali akar sekawan. Oke. Yang pertama, Angga sudah bergabung? Yang pertama di sini kita tuliskan dulu soalnya. Di sini ada bentuk limit X mendekati 3 tadi. Di sini ada akar X dikurang akar 3 per X dikurang 3. Dinamakan dengan kali akar sekawan itu karena kita akan mengalihkan dengan kebalikan dari bentuk akar yang ada di dalam soal ini. Kita lihat bentuk akarnya ada di mana. Bentuk akarnya ternyata ada di atas. Karena bentuk akarnya ada di atas, kita lihat di situ akar X dikurang akar 3, maka ini wajib kita kalikan dengan bentuk versi kebalikan dari yang ada bentuk akarnya itu.
Versi kebalikannya gimana? Maksudnya adalah ketika di sini beroperasi kurang, maka kita akan kalikan dengan versi kebalikan dari kurang itu, yaitu versi tambahnya. Angkanya tidak berubah sama sekali. Jadi tidak ada perubahan sama sekali pada angkanya. Jadi kita kalikan dengan akar X ditambah dengan akar 3. Seperti itu jadinya. Dan harus adil. Di bawah pun harus kita kalikan dengan bentuk yang sama. Tidak ada perbedaan. Ingat, ini harus kali versi kebalikan. Tidak boleh versi sama. Jangan sampai nanti ini karena dia kurang, oh berarti di sini nanti kalian dengan kurang. Nah itu nanti keliru. Hati-hati. Jadi kita harus kalikan dengan versi kebalikannya dan di sini bentuknya atas bawahnya harus sama. Karena pada dasarnya kita mengalihkan dengan angka 1. Karena nilai dari mereka ini kan dia, kalau disederhanakan kan nilainya 1 ya. Ketika dikali dengan 1 itu dia tidak ada perubahan nilai. Hanya ada perubahan bentuk saja. Tapi bukan berarti setelah kita tulis seperti itu kita coret, tidak. Itu cuma saya menunjukkan bahwa kalau itu kita kalikan dengan angka 1 aja. Nilainya itu sebenarnya 1. Oke, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini gimana? Nah, khusus untuk yang di bawah ini kan bentuknya beda ya. Yang satunya bentuk akar, satunya bentuk asalnya tadi X kurang 3 tidak ada akar. Maka untuk yang bentuk yang di bawah itu tidak perlu khawatir, tidak usah diapa-apakan, itu cuma tinggal kita tulis ulang saja tapi dipisahkan oleh tanda kurung. Maka kita tulis seperti ini, X dikurang 3 dikalikan dengan akar X ditambah akar 3. Nah, tidak usah diganti dengan angka apapun. Yang di bawah tidak perlu diganti dengan angka apapun. Cukup ditempelkan dan dipisahkan oleh tanda kurung. Sedangkan yang di atas kita kali depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan, belakang kali belakang. Maka setiap bentuk yang dia itu sama-sama dalam bentuk akar dan di dalam akarnya itu sama, ini kan dia kan akar X dengan akar X nih ya. Hasil perkaliannya itu adalah X itu sendiri. Akarnya hilang. Nah, kemudian sama dengan tuh akar 3 dengan akar 3, berarti di sini karena dia negatif kali positif berarti negatif. Kemudian akar 3 dikalikan akar 3, berarti di sini jadinya 3 saja. Jadinya negatif 3. Kemudian kita perhatikan, atas bawah ada yang sama nggak tuh? Ada yang sama nggak? Yuk. Ada. Ada, Pak. Ada. Ada yang sama. Apa yang sama di situ? Negatif 3. Masa X negatif. Kurang 3. Nah, X kurang 3-nya sama ternyata. Karena dia sama, maka itu boleh kita coret. Ini yang saya maksud setelah dia dikali akar sekawan tadi, ternyata ada yang sama. Maka kita sederhanakan. Tapi jangan lupa bahwa setelah disederhanakan itu masih ada sisa 1 ya di atasnya ya. Masih ada sisa 1. Nah, jadi kalau dia sama persis, kita coret masih ada sisa 1. Kalau dia bentuknya salah satunya terbalik, maka sisanya negatif 1. Ingat kalau sama persis sisanya 1, kalau dia terbalik sisanya negatif 1. Baik, kalau sudah seperti ini tadi masih kita tulis limit X mendekati 3 ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nilai X-nya sekarang. X-nya diganti dengan 3. Maka ini tinggal kita selesaikan 1 per akar 3 ditambah akar 3. Nah, sekarang bagaimana cara mengoperasikan bentuk akar? Nah, di sini juga kalian harus mengingat tentang cara pengoperasian bentuk akar itu adalah sama seperti kayak kita mengoperasikan aljabar. Ketika dia akarnya sama, berarti dia boleh ditambah atau dikurang. Kalau dia beda, misalnya satunya akar 2, satunya akar 3, nggak boleh ditambah atau dikurangkan.
Nah, kalau yang ini kebetulan dia akarnya sama, berarti di sini jadinya satunya tetap di atas, di bawahnya itu akar 3 ditambah akar 3 itu sama aja 1 akar 3 ditambah 1 akar 3. Karena pada dasarnya kalau nggak ada angka di depannya itu artinya ada angka satunya. Jadi kalau kita tambahkan itu berarti jadi berapa? 2 akar 3. Jadi sama aja kayak misalnya kita ketemu X ditambah X berapa? Ya 2X gitu. Gimana kalau X kali X? X kali X ya X kuadrat. Jadi dia sama aja kayak bentuk aljabar. Kalau dia ditambah ya tinggal tambahkan saja angka depannya, tapi untuk akarnya dia tetap sama saja. Begitu. Tidak ada yang berubah. Baik, kalau sudah seperti ini, ingat bentuk akar. Pada bentuk akar, ketika kita menemukan penyebut suatu pecahan yang ada akarnya di situ, penyebutnya dalam bentuk akar, maka wajib dikalikan atau di sini disebut sebagai merasionalkan. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan bentuk akarnya itu. Karena kebetulan di bawahnya itu dia akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini bentuknya mirip seperti kali akar sekawan yang kita lakukan tadi ya. Ini terjadi jika penyebut atau yang di bawah itu berbentuk akar. Ini wajib hukumnya, karena ini materi kelas 9 ya, harusnya kalian sudah pernah belajar, dan ini saya cuma mengingatkan lagi bahwa di sini kalau ketemu bentuk akar di bawah, di dalam perhitungan kalian, maka wajib kita kalikan dengan akar tersebut. Nah, maka di sini tinggal kita kalikan atas kali atas, karena 1 kali akar 3 berarti dia tetap akar 3. Di bawahnya, 2-nya nggak ada kawannya, tetap 2. Sedangkan si akar 3 kali akar 3, nah sama seperti kayak kita ngaruhkan yang di atas tadi tuh, akar 3 kali akar 3 berarti adalah 3. Sehingga yang ini boleh kita tuliskan menjadi akar 3 per 6. Itulah jawabannya. Atau bisa ditulis juga dalam versi lain 1 per 6 akar 3. Itu penyelesaian untuk kali akar sekawan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu. Di copy silahkan di copy. Silahkan kalau mau di copy. Atau cuma di screenshot juga boleh kalau kalian mau nyatetnya nanti. Bagaimana? Apakah kalian mau nyatet atau mau di screenshot aja? Silahkan. Kalau misalnya di screenshot langsung saya kasih contoh yang berikutnya lagi. Versi yang berbeda. Oke, sudah. Bagi yang sudah, cobain ya di sampingnya. Saya buat di sampingnya aja. Cobain dulu. Sambil menunggu teman-temannya mencatat. Saya bikin soal yang sama persis dulu deh. Yang kedua. Di sini misalnya kita dapatkan
akar 5 dikurang dengan akar 5 X dikurang akar 5 per di bawahnya X kurang 5. Yuk, cobain dulu. Ini untuk limit X mendekati 5. Sambil menunggu teman-temannya mencatat. Caranya sama persis seperti yang di kiri tadi. Oke, sudah? Ada yang sudah dapat jawabannya? Siti Mahrita, apakah sudah dapat jawabannya? Ini yang tanda tanya siapa ya namanya ya? Yang ada tanda tanyanya ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Siapa coba? Saya remove nih, kalau nggak ganti nama nih. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya?
Safia dapat? Rifan? Ini jadinya akar 5 dikurang akar 5 per 5 dikurang 5 ya. Jadinya 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 berarti kita harus lanjutkan dengan cara kali akar sekawan. Oke, cara lanjutan. Kita tulis ulang dulu limit X mendekati 5-nya, kemudian di sini akar X dikurang akar 5 per di bawahnya X kurang 5. Seperti yang saya katakan tadi, kita berpatokan pada yang bentuk akarnya ya. Di sini kebetulan yang bentuk akarnya itu adalah akar X dikurang akar 5. Berarti kita akan kalikan dengan versi kebalikannya, menjadi akar X ditambah dengan akar 5 per di bawahnya akar X ditambah akar 5. Sudah sampai di situ? Oke. Lanjut, kita tulis ke bawah. Limit X mendekati 5. Di sini berarti untuk yang di atas, seperti yang kita lakukan tadi, tinggal kita kalikan depan kali depan, belakang kali belakang. Sedangkan yang di bawah nanti cuma tinggal kita tulis ulang saja. Yang di atas ini depan kali depan berarti akar X dikalikan akar X. Karena akarnya itu di dalam akarnya sama, berarti di sini dia tetap menjadi X saja. Akar 5 dikalikan akar 5 berarti tetap, karena negatif kali positif berarti negatif 5. Nah, untuk yang di bawah tidak perlu kita operasikan, hanya tinggal kita tempel saja. Berarti menjadi X kurang 5 dikalikan dengan akar X ditambah akar 5. Oke, ternyata kita temukan, oh ada yang sama lagi nih. Ya sudah, langsung kita coret aja. Ingat, karena sama persis berarti sisa 1. Nah, kalau sudah, maka kita masukin deh tuh angka 5-nya ke akar X tersebut. Berarti di sini 1 per akar 5 ditambah dengan akar 5. Kalau sudah, berarti di sini jadinya 1 per 2 akar 5. Nah, kalau kita dapatkan bentuk akar di bawah, seperti yang saya katakan tadi, ini khusus kalau bentuk akarnya ada di bawah, maka wajib kita kalikan dengan akar 5, dengan akar 5 lagi. Jadi tergantung pada yang di sini ya, akarnya kan di situ akar 5 tuh, maka di situ kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Kalau yang sebelumnya tadi akar 3, oh berarti kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, sehingga di sini yang di atas berarti jadinya akar 5 per di bawahnya, 2-nya nggak ada temennya tuh, karena 2 nggak boleh dikalikan dengan 5-nya, maka 2-nya tetap. Sedangkan akar sama akar boleh dikalikan. Akar 5 kali akar 5 seperti yang kita operasikan tadi di atas menjadi 5 saja. Karena bentuk akarnya sama. Kalau sudah ya tinggal kita kalikan. Ini menjadi akar 5 per 10. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk 1 per 10 akar 5. Seperti itu. Oke, ada yang sampai tahap itu tadi? Rifan benar nggak? Benar, Pak. Oke, sip. Berarti udah bisa. Oke. Kita coba dengan soal yang lebih menantang. Contoh lain sekarang. Contoh lain.
Oke. Misalnya sekarang adalah saya balik ya. Akarnya itu ada di bawah. Misalnya di sini ada limit X mendekati 7 seperti ini. Tapi yang saya tulis di sini adalah X dikurangi dengan 7 per di bawahnya akar X dikurangi dengan akar 7. Nah, seperti itu. Nah, coba gunakan cara yang sama persis seperti yang lain. Seperti yang tadi maksudnya. Kemudian temukan jawabannya berapa. Cobain dulu. Caranya sama. Karena ini bentuk akarnya ada di bawah, berarti patokannya adalah yang di bawah. Oke, sudah? Ada yang sudah? Silahkan yang sudah. Sampaikan jawabannya. Pak, Iya, berapa, Pan? itu kalau kan patokannya yang bawah loh, Pak. Hmm. Jadi pas dikali nanti yang bawah atau yang atas, Pak? Yang di bawah. Kali dengan Yang di yang di bawah. bawah. Iya, betul. Pokoknya patokannya itu adalah di mana letak akarnya ya. Kalau akarnya ada di bawah, ya berarti patokannya yang di bawah. Kalau akarnya tadi seperti yang soal sebelumnya kan akarnya ada di atas. Berarti kali dengan yang versi kebalikan dari atasnya itu. Intinya adalah patokannya di mana letak akarnya. Jadi di sini kalau kita substitusi langsung dia jadinya 7 kurang 7 per akar 7 dikurang akar 7. Akhirnya 0 per 0. Nah, berarti di sini X mendekati 7, X kurang 7 per akar X dikurang 7.
kan dengan akar X tambah akar 7 per di bawahnya akar X ditambah akar. Baik, ada yang sudah dapat jawabannya? Intan sudah dapat? Berapa Intan? 1/14 akar 7. Betul loh, Pak. 1/14 akar 7. 7. Saya simpan dulu ya. Ada yang jawab 1/14 akar 7. Kan jawabannya 1/14 akar 7. Baik, ada jawaban yang berbeda dari teman-teman yang lain? Sekian Anda, ada jawaban yang berbeda? Belum, Pak. Masih mikir. Oke. Siti, Marita, Fauzia, Fauzia, Fauzia sambil, Belum, Pak, lagi nyari, Pak. iyalah, sambil jaga anak kah? Enggak, Pak. Sari, Angga, Belum, Mbak. Angga udah mandi belum Angga? Udah. Rambutnya, Pak. Sambil jaga adek, Pak. Malah tidak wajar. Sari, ada orangnya nggak nih? Guring. Ada, Pak. Nggak tidur kan? Enggak. Jangan terlalu dekat dengan tempat tidur ya. Suasananya sangat mendukung untuk tidur ini. Enggak, Pak. Maria Monica. Sudah mandi? Udah, Pak. Ini yang nggak open video ini memang kayaknya mau sebenarnya kayaknya belum mandi sih. Emang Sudah, belum, Pak. Udah, Pak. Kenapa kalian nggak pede buka video? Baik, ada jawaban yang berbeda selain 1/14 akar 7? Siti Marita? Sama, Pak. Sama? Oke, sama. Ingat ya, patokan kita tadi adalah yang berada di bawah ya, karena di sini yang di bawah inilah yang ada akarnya. Baik, setelah kita kalikan, ini berarti kalau yang di bawah ini karena yang di bawah ini kan yang dia bentuknya kembar beda tanda, maka yang di bawah inilah yang akan kita kalikan. Sedangkan yang di atas itu tetap, gitu ya. Yang di atas itu yang tetap. Maka yang di atas itu tinggal kita tulis ulang saja. Ini jadinya X dikurang 7 dikali dengan akar X ditambah akar 7. Di bawahnya berarti di sini depan kali depan berarti sisa X, akar 7 kali akar 7 berarti min 7. Nah, ternyata ada yang sama, coret itu. Nah, sisa 1 di bawahnya ya. Nah, setelah kita substitusikan yang tadi limit X mendekati 7, berarti akar X-nya tinggal kita ganti menjadi akar 7 ya. Jadi akar 7 ditambah dengan akar 7. Per satunya boleh kita abaikan. Kurang atas, kurang bawah. Akar 7 ditambah dengan akar 7. Nah, kan gitu jadinya. Akar 7 tambah akar 7. Jadi apa? 2 akar 7. Nah, kalau dia di sini kan dia 2 akar 7 doang tuh ya. Bukan 1, ini kan bukan 1/2 akar 7. Beda ya antara ini dengan yang kita dapatkan sekarang. Ini kan kalau kita paksakan per 1 gitu,
per 1 itu kan maksudnya bagi 1. Kalau semua bilangan dibagi 1 kan tetap. Makanya tadi kalau dia penyebutnya di bawahnya yang 1, maka kita abaikan saja. Berbeda dengan yang tadi sisanya itu satunya ada di atas gitu. Maka kita tetap tuliskan. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah perlu kita kalikan dengan akar 7 per akar 7? Perlu nggak? Nggak perlu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini kita kalikan dengan akar 7 per akar 7. Karena dia merupakan pecahan dengan penyebut atau yang di bawahnya itu berbentuk akar. Karena bentuk penyebutnya di bawahnya bentuknya akar. Makanya perlu kita kalikan dengan akar 7 per akar 7. Tapi kalau jawabannya seperti ini, tidak ada lagi bilangan yang di bawahnya, maka cukup sampai di situ saja, stop. Selesai, jawabannya itu adalah 2 akar 7 saja. Begitu. Jadi itulah perbedaan antara yang tadi dengan yang sekarang. Yang tadi itu dia satunya bersisa ada di atas. Sedangkan yang ini sisanya ada di bawah. Karena dia ada di bawah, kita boleh abaikan saja. Tapi kalau sisanya ada di atas, tidak boleh diabaikan. Oke, bisa dipahami untuk yang ini? Oke, lihat-lihat. Sekarang saya bikin soal berikutnya yang sedikit berbeda dengan yang bentuk ini, tapi dia cara pengerjaannya sama persis. Cara pengerjaannya sama persis. Oke, sini soal yang keempat. Di sini ada limit X mendekati 4 untuk 4 dikurangi dengan X per di bawahnya itu 2 dikurang akar X. Nah, seperti ini soalnya. Tapi caranya sama persis. Caranya sama persis. Ada yang sudah dapat jawabannya? Sedang Nanda. Ngantuk Pak. Hendak isap HP-nya. Yuk, ini caranya masih sama ya. Ini langsung kalau disubstitusi langsung, maka dia jadinya 4 kurang 4 per 2 kurang akar 4. Nah, yang di atas itu kan 4 kurang 4, 0. Dibagi dengan akar 4 itu kan 2 ya nilainya. Makanya 2 kurang 2. 2 kurang 2 ya 0 juga. Gitu.
Nah, berarti kita harus menggunakan cari dengan kali akar sekawan. Empat kurang X per X. Berarti kita kalikan dengan versi kebalikan yang di bawah ya. Jadinya 2 ditambah akar X per di bawahnya 2 tambah akar X. Rifan udah dapat kan? Belum, Pak. Oke. Rita sudah dapat Rita? Intan sudah dapat? Belum, Pak. Oke. Dari tadi masih bingung ya kalikannya dengan apa? Silahkan itu dilanjutkan sama seperti yang tadi ya. Ini kebetulan hati-hati yang di bawah ini ya. Kalau yang tadi kan dia akar semuanya, yang ini dia salah satunya doang yang akar. Kalau untuk yang di atas itu dia sama seperti tadi. Ini cuma tinggal kita tempelin doang untuk yang beda bentuk nih. 4 dikurangi X biarin aja. Ini dikali dengan 2 tambah akar X. Yang di bawah ini depan kali depan, belakang kali belakang. Untuk yang di depan ini kan 2 kali 2 biasa, nggak ada akarnya. Berarti ya 2 kali 2 biasa, nilainya ya 4 gitu kan. Terus akar X kali akar X. Nah, karena itu negatif kali positif ya pasti negatif. Negatif X. Nah, seperti itu akhirnya. Kelihatan kan apa akhirnya yang dilakukan? Tinggal disederhanakan. Kemudian gantikan nilai X. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Oke, sudah dapat jawabannya? Oke, Rifan sudah dapat jawabannya? Jangan ragu, jangan ragu. Sampaikan saja. Endang, apakah sudah? Belum, Pak. Nah, ini cuma tinggal disederhanakan gini aja ya. Tuh, sederhanakan.
Kan 4 kurang X sama 4 kurang X habis tuh. Sisanya ada di mana? Di bawah. Nah, karena dia di bawah ya udah abaikan saja. Berarti langsung saja kita substitusikan. Ini berarti jadinya 2 ditambah dengan akar 4 gitu ya. 2 tambah akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu ya 2. Berarti 2 ditambah dengan 2. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi nggak usah ragu mengeksekusinya ya. Lihat aja sisanya ada di mana. Di bawah atau di atas. Soal terakhir. Nah, soal terakhir. Harus bisa nih. Kalau sudah bisa, maka kita selesaikan materi untuk hari ini. Coba, terakhir nih, soal nomor 5. Dengan cara yang sama persis, di sini ada X. Kok X sih? Limitnya dulu. Limit X mendekati 4. Nah, untuk X kurang 4 per di bawahnya 2 akar X dikurangi 3. Nah, ini mah substitusi langsung. Nanti deh, saya ganti soalnya. Soalnya cuma tinggal substitusi langsung aja ya. Untuk soal ini salah angka. Untuk yang ini substitusi langsung aja. Jadi 4 dikurangi 4 per 2 dikalikan dengan akar 4 dikurangi 3. Berarti di sini jadinya 0 di atasnya, tapi di bawahnya di sini kan 2 kali 2 ya, 2 kali 2 itu 4 dikurangi 3. Akhirnya 0/1. 0/1 itu dia boleh ya, boleh, bukan bentuk tak tentu. Yang ini hasilnya 0. Ini boleh. Saya ganti angkanya. Nomor 6. Oke. Ini untuk limit X mendekati 9. Untuk 9 kurang X per di bawahnya itu adalah 3 dikurangi akar X. Coba ya. Berapa nih hasilnya? Caranya sama seperti yang nomor 4 tadi ya, ini ya.
Fauzia sudah dapat? 12, Pak. 12. Oke, kita simpan. Rifan, jawabannya? 6, Pak. 6. Oke, jawabannya bervariasi. Angga? Ayo dicobain semuanya ya. Kalau nggak coba, kalian tidak akan pernah tahu. Sari, berapa jawabannya, Sari? 6, Pak. 6 juga. Oke. Intan, sudah dapat jawabannya? Pak. Oke. Septia? Belum, Pak. Endang, Endang. 6, Pak. Endang lagi makan. Rita sudah, Rita? Baik, kita cek dan dicek. Ini jika kita substitusikan langsung, maka dia akan menghasilkan 9 kurang 9 per 3 dikurang akar 9. Berarti di atasnya 0, di bawahnya juga 0. Berarti ini adalah bentuk tak tentu. Baik, setelah itu baru kita gunakan cara lanjutan. Cara lanjutannya berarti di sini kita kalikan saja ya, dengan versi kebalikannya seperti yang nomor sebelumnya. Ini 9 kurang X per di bawahnya 3 kurang akar X. Berarti karena akarnya ada di bawah, kita kalikan dengan versi kebalikan dari yang di bawah. Berarti di sini kita kalikan dengan 3 ditambah akar X per 3 tambah akar X. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, ini cuma tinggal kita tempelkan saja untuk yang di atas. Berarti limit X mendekati 9. Di sini berarti 9 kurang X. Tempelin atau dikali dengan 3 tambah akar X. Di bawahnya berarti depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depannya itu 9. Belakang kali belakang berarti X. Berarti di sini jadinya 9 kurang X. Tuh ada yang sama. Ya sudah, coret aja. Baru kita masukin nilai X-nya. Maka di sini jadinya 3 ditambah dengan akar 9. Akar 9 3, berarti 3 tambah 3 jawabannya. Nah, ada yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan semuanya open videonya. Kita dokumentasikan dulu kegiatan kita untuk hari ini. Yuk, yuk. Sudah? Angga. Fauzia, sorry. Ya, silakan. Foto bebas, terserah aja. Kita foto dulu sebentar, kita dokumentasikan. Fauzia, silakan. Fauzia tadi pasti belum cuci muka. Saya pakai baju batik, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya pakai baju permuka, Pak. Iya, gak apa-apa. Harusnya sih pakai baju pramuka, kan hari ini kan hari kan nggak ada olahraganya gitu. Fauzia silakan. Yang penting pakai baju. Angga silakan. Maria Monica. Saya hitung mundur ya. Ayo buruan. Mau landscape atau mau potret? Kalian HP-nya dimiringin deh. Sorry, HP-nya dimiringin.
Bisa supaya view-nya lebih lebar, lebih luas. Nah, Fauzia silakan, Angga sebentar silakan, Maria Monica silakan. Bentar Pak, nyari tempat. Masih mikirnya tempat gitu ya. Angga, ada Angga? Angga ini tinggal kah HP-nya Angga? Oke, kita tunggu sebentar untuk Maria Monica. HP-nya dimiringin ya. Dimiringin. Oh, dimiringin nggak? Angga silakan open videonya Angga. Kita mau dokumentasikan sebentar. Buat bukti kalau kita hari ini belajar. Maria HP-nya dimiringin. Dimiringin. Itu orientasinya itu mati itu kayaknya. Makanya dia nggak ikut tuh layarnya. Endang HP-nya dimiringin. Oke. Oke, kalau susah nggak apa-apa deh. Angga sudah bisa buka video nggak, Angga? Biar kelihatannya bagus, Angga. Pose. Silakan. Pose bebas ya, serah aja. Pose terbaik. Saya hitung mundur. 3, 2. Belum satu. Kalian nih nggak siap. Ulang. Yang benar. Yang kelihatan mukanya. Rifan kepotong mukanya, Rifan. HP-nya agak dia naikkan dikit. Atau Rifan yang mundur. Nah, sip. Rifan-nya agak mundur dikit. Oke, sip. Tadi pas. Yang tadi pas. Rifan-nya aja agak mundur. Oke. Endang sudah. Nah, sip. Oke, Endang sudah. Oke, kita hitung mundur. Oke, bebas silahkan. 3, 2, 1. Oke, sudah. Pasti aib, Pak. Iya, saya upload yang aibnya nanti. Kirim Baiklah. Pak fotonya. Oke, nanti kirim di grup. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Angga ini nggak mau open video dia ini. Itu Pak jaringan Pak. Nge-lag Pak. Oke deh kalau gitu.